Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat adik-adik? Ya, terima kasih anak kelas 3 yang baik-baik. Insya Allah kamu di pelajaran pagi ini akan menyimak pelajaran pendidikan agama Islam, melanjutkan cerita Nabi Yusuf yang kemarin, ya. Melanjutkan cerita Nabi Yusuf, kisah keteladanan Nabi Yusuf. Kemarin telah diceritakan bahwasanya Nabi Yusuf itu pernah dibuang oleh saudara-saudaranya di sebuah sumur, ya. Kemudian diselamatkan oleh seorang saudagar, ya. Kemudian apalagi dijual, ya. Nabi Yusufnya dijual dan dibeli oleh seorang siapa? Raja. Dibeli oleh seorang raja, ya. Dan diadopsi. Betul, ya. Kemudian ayahnya bermimpi bahwasanya Nabi Yusuf itu rembulan, matahari dan bintang bersujud kepada Nabi Yusuf. Prediksi Nabi Yakub sebagai ayahnya yaitu adalah memprediksi bahwasanya Nabi Yusuf akan menjadi seorang raja, ya. Ini mulai ceritanya dari Nabi Yusuf menduduki sebuah jabatan. Nabi Yusuf memulai karir di dalam bidang politiknya yaitu menjadi seorang pejabat keuangan. Lalu datanglah masa sulit yang telah diprediksikan oleh Nabi Yusuf, yaitu 7 tahun tidak musim paceklik, ya. 7 tahun mengalami musim paceklik. Paceklik itu apa? Musim tidak ada makanan, ya. Orang mulai memburu bahan makanan dan berduyun-duyun datang ke gudang makanan yang disediakan oleh pihak kerajaan. Saking tidak ada makanannya, raja yang telah bermimpi tadi ini menyediakan gudang makanan untuk siapa? Untuk rakyatnya. Tanpa di antara mereka saudara-saudara Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pun mengenal mereka, sedangkan mereka tidak mengenali Nabi Yusuf karena ketika dibuang ke sumur Nabi Yusuf masih kecil, ya. Mereka mengira bahwa Nabi Yusuf sudah lama meninggal, ya. Saat itu Nabi Yusuf mendekati mereka dan bertanya tentang asal-usul daerah keluarga mereka. Mereka menjelaskan semuanya bahwa ayahnya bernama Nabi Yakub. Nabi Yusuf bertanya, mengapa saudara kalian yang kecil bernama Bunyamin tidak ikut ke sini? Untuk besok bawalah dia, atau kalian tidak akan mendapatkan bahan makanan seperti hari ini. Kemudian tadi kan disuruh membawa Bunyamin, ya. Ketika saudara-saudara Nabi Yusuf kembali ke rumah, diceritakanlah kepada ayah mereka tentang pertemuan dengan pejabat tinggi kerajaan yang meminta Bunyamin untuk ikut dalam perjalanan yang akan datang. Tentu Nabi Yakub merasa sangat khawatir dan trauma atas kejadian yang pernah menimpa Nabi Yusuf terulang kembali, ya. Namun karena persoalan makanan sangat penting, akhirnya Bunyamin diizinkan untuk turut serta. Nabi Yakub pun kini sudah tua dan kehilangan penglihatan karena sering bersedih dan sering menangis mengingat nasib Nabi Yusuf. Para putra Nabi Yakub kemudian datang kembali ke kerajaan dengan membawa Bunyamin. Di tengah kesibukan menumpuk bahan makanan, Nabi Yusuf secara diam-diam menghampiri Bunyamin dan membisikkannya. Wahai Bunyamin, sesungguhnya aku adalah saudaramu Yusuf. Allah telah melindungiku dan memberiku kekuatan. Nanti akan aku susun rencana agar kamu tertinggal di kerajaan ini dan saudara-saudaramu biarkan pulang ke rumah, ya. Nabi Yusuf kemudian secara sembunyi-sembunyi memasukkan gelas emas milik kerajaan ke dalam karung milik Bunyamin.
Jadi Nabi Yusuf menaruh gelas emas. Milik siapa? Milik istana. Kemana? Ke kantongnya Bunyamin. Ketika mereka akan meninggalkan istana raja, tiba-tiba pengawal istana mengumumkan telah terjadi pencurian gelas emas dan mencegat semua kafilah. Ada yang mencuri nih. Siapa yang mencuri gelas emas? Kemudian digeledahlah semua. Ya, anak-anak Nabi Yakub. Saudara, Nabi Yusuf bersumpah bahwa mereka tidak datang untuk mencuri. Namun sayang, ternyata para pengawal kerajaan menemukan gelas emas itu di dalam kantongnya Bunyamin. Ya, Bunyamin pun ditahan dan yang lain dipersilakan untuk pulang. Saudara, Nabi Yusuf pun kemudian kembali kepada ayah mereka dan menceritakannya. Mereka mengabarkan apa yang terjadi. Nabi Yakub bertambah sedih. Nabi Yusuf hilang, ya, seolah-olah diceritakan dibunuh oleh serigala, ya. Sekarang Bunyaminnya saja ditahan oleh pihak kerajaan. Sedih apa tidak? Nabi Yakubnya? Sedih, ya. Kemudian berkata, wahai anak-anakku, pergilah kalian mencari berita tentang keberadaan Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa. Ya. Kemudian saudara-saudara Nabi Yusuf menyadari kesalahannya. Ya, hampir dimarahi oleh Nabi Yakub. Sewaktu mengambil makanan berikutnya, Nabi Yusuf mempertemukan Bunyamin dengan saudara-saudaranya. Nabi Yusuf berkata, sadarkah kalian tentang perbuatan apa yang telah kalian lakukan kepada saudara kalian sendiri, Yusuf dan Bunyamin? Mereka sangat terkejut karena ada yang di hadapan mereka ternyata adalah Nabi Yusuf, adik mereka yang pernah mereka buang ke dalam sumur. Apakah engkau Yusuf? Nabi Yusuf pun menjawab, ya, saya Nabi Yusuf. Ya, aku Yusuf. Mereka mengakui kesalahan dan memohon maaf atas perbuatan membuang Nabi Yusuf. Kalian tidak akan pernah dihukum dan dipersalahkan. Aku mohon kepada Allah ampunan dan rahmat bagi kalian semua. Allah Maha Penyayang. Setelah menanyakan keadaan ayahnya, Nabi Yusuf kemudian mengirimkan jubahnya supaya diusapkan kepada wajahnya, sembari meminta agar ayahnya segera diajak menuju istana. Ya. Nabi Yusuf pun bersatu kembali dengan keluarganya. Ya. Sebelum sampai di rumah, ayah mereka berkata bahwa sesungguhnya aku telah mencium keberadaan Yusuf yang masih hidup. Maka benarlah ketika mereka tiba, jubah Nabi Yusuf diusapkan kepada wajahnya dan muncullah kegembiraan di hati ayahnya. Penglihatan ayahnya pun diizinkan oleh Allah telah pulih kembali. Saudara, Nabi Yusuf dan ayahnya segera berangkat menuju Mesir. Nabi Yusuf menyambut kedatangan keluarganya. Nabi Yusuf pun langsung duduk di samping ayahnya. Setelah selesai pertemuan, seluruh keluarga Nabi Yusuf diminta tinggal di istana. Nabi Yusuf pun menyatakan, inilah mimpiku sewaktu masih kecil dulu, melihat 11 bintang, matahari, bulan bersujud kepadaku. Allah mewujudkannya dengan banyak keajaiban, dengan banyak kebaikan kepadaku, membebaskanku dari penjara dan mempertemukan Nabi Yusuf dengan keluarganya. Kemudian Nabi Yusuf dan keluarganya kembali apa? Kembali berkumpul, dengan status Nabi Yusuf menjadi seorang pejabat keuangan di sebuah kerajaan. Happy endingnya sangat bahagia sekali. Ya, itulah cerita Nabi Yusuf. Nanti kita pertemuan berikutnya akan menceritakan kisah tentang Nabi Syuaib. Ya, itu saja yang dapat disampaikan. Mohon untuk di-subscribe, di-like, di-komen ya YouTube-nya ya. Diakhiri dengan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.